Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ifta Dwi Alvina Sugiyarti. Kali ini kita akan podcast bersama narasumber yang sangat spesial. Mau tahu nggak narasumbernya siapa? Yuk kita perkenalan dulu. Hai kakak-kakak. Halo. Oke, terima kasih ya sudah mau meluangkan waktunya untuk sharing-sharing sama kita nih. Karena banyak yang belum kenal, boleh dong kak kenal dulu dari kakak yang pakai jas merah ini. Boleh kak kenal dulu kak? Merah. Oh, saya ya. Oke. Oke, sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Perkenalkan, nama saya adalah Ahmad Munawir Rosidin. Biasanya dipanggil Kak Muna juga bisa. Nah, saya di OSIS ini itu adalah menjabat sebagai ketua OSIS di periode masa bakti 2024 ya kak ya. Oke, selanjutnya mungkin perkenalan dari Nana. Terima kasih waktunya Kak Muna. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rifai, biasa dipanggil Kak Rifai. Oke. Nah, saya di OSIS ini menjabat sebagai wakil ketua OSIS, yaitu di periode 2023-2024, sama dengan masa jabatannya Kak Muna. Ya, betul. Saya adalah wakil dari Kak Muna. Oke. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Kak Bagas. Oke, saya lepas dulu ya topinya, biar enak ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Patiseter Pamungkas, biasa dipanggil Bagas. Kalau dari OSIS manggilnya Bak ya. Bak ya. Oke. Itu panggilan akrab gitu ya. Saya menjabat sebagai calon ketua OSIS masa bakti 2024-2025. Oke, makasih kak ya perkenalannya. Terus juga makasih banyak banget udah meluangkan waktunya untuk bisa hadir di sini. Sekarang ini kita itu hanya sering-sering saja kak ya, jadi nggak usah tegang-tegang amat, cuman ngobrol santai aja kita itu. Karena dari kakak-kakak ini banyak yang ikut OSIS ya, apalagi kan ada Kak Muna sebagai ketua OSIS, terus ada Kak Rifai juga sebagai wakil, terus ada Kak Bagas juga sebagai calon. Gimana sih kak, menurut kalian apa itu sih arti organisasi menurut kalian? Tadi pertanyaan untuk siapa ya? Untuk kamu aja deh sebagai ketua, gimana kak? Oke, pertanyaan untuk saya berarti ya. Iya kak. Personal ini. Iya. Oke, gak apa-apa. Oke, saya diundang kayaknya untuk dipersonalkan di sini nih ya. Nah, organisasi kak ya. Iya kak. Organisasi. Oke, menurut pengalaman sih ya, pengalaman selama bertahun-tahun. Bertahun-tahun. Kayak hidup. Udah bertahun-tahun. Dari MTS. Kayak hidup udah. Ya, hidup udah puluhan tahun ini. Oh berarti udah sesepuh dong. Udah puluhan tahun dong ya. Ada pengalaman. Oke. Bentar lagi bikin KTP ya. Oh iya betul. Oke. Bentar lagi maksudnya. Oke. Organisasi ya. Organisasi. Namanya aja organ, ya kan? Organ. Kita simpulkan dulu, mungkin beri contoh dari tubuh. Nah, tubuh ada namanya adalah organ juga. Ketika organ dari ujung kepala sampai ujung kaki, ya itu mereka menyatu, benar kan ya? Pasti menyatu. Kalau memecah, namanya bukan organ. Nah itu dia. Organisasi itu adalah sesuatu yang menyatu. Ya seperti organ tubuh kita ini, semuanya menyatu menjadi satu, ya melengkapi kekurangan dan kelebihan satu sama lain. Satunya lebih dalam hal ini, tapi kurang dalam hal ini. Nah, dilengkapi sama yang lainnya. Enggak tangan, ya bisa untuk makan, bisa untuk berbicara, enggak. Tangan pasti bisa untuk digunakan di gerakan, tapi enggak bisa untuk berbicara. Pasti kita membutuhkan namanya mulut. Nah, itu dia. Dan ketika nanti organ ini dari kepala ada yang merasakan sakit, hidung merasakan sakit, bahkan pilek pun kita sakit itu, pasti tubuh semua ini akan ikut sambat. Ya. Ikut merasakan. Mereka semua pasti, aduh, hidung meler, tersumbat, itu pasti kalian mau tidur aja susah. Ya. Itu di organisasi, Kak. Kesimpulannya apa? Ketika kita berada di organisasi, ya, yang namanya organ itu tadi, kita semua ini pemuda-pemuda ini, kita menyatu. Ya, menyatukan pikiran kita, kemampuan kita, menutupi kekurangan kita satu sama lain. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan bersama. Nah,
Dan untuk tujuan bersama gini Kak, kita kembali lagi ke organ ya. Iya. Iya, Kak. Kan dalam tubuh, dalam bahasa biologi itu kan ada kayak kepala tadi seperti Kak Muna, sama ada kaki juga. Iya, betul Nah, sekali. semua kan menjadi satuan tubuh. Nah, tujuan bersama ini ibaratnya kita tubuh ini mau mencapai ke suatu tempat, ya kan? Oh. Ke suatu tempat pasti kan butuh Oke. namanya berjalan, kita membutuhkan kaki, kita mau kemana tujuannya, kita membutuhkan otak untuk mengatur rute atau gimana, kita membutuhkan tangan untuk menyeimbangkan badan kita membutuhkan jantung dan lain-lain. Jadi itu seperti saling berkaitan, saling melengkapi gitu loh kan. Jadi organisasi itu ibaratnya dalam bahasa biologi itu susuran tubuh kita, rangkaian-rangkaian kita ya, gitu ya, mata dan lain-lain. Oke. Oke. Pintar sekali ya calon ketua OSIS kita ini. Oke. Inti daripada inti. Lebih dari Oke. inti berarti ya Kak ya. Udah terlihat kepalanya ini ya. Terlihat sekali kalau beliau ini adalah kepala dari organisasi. Kepalanya sudah nongol sendiri. Oke. Sudah di intermezzo ya. Oke. Terima kasih Kak. Iya. Karena tadi sudah ada pertanyaan untuk Kak Munan ya, saya ada lagi nih satu pertanyaan lagi buat Karipai sebagai Wakil Ketua OSIS. Oke. Saya mau tanya-tanya ya Kak ya. Ya, silakan. Apa sih motivasi Karipai untuk menjadi Wakil Ketua OSIS sebagai wakilnya Kak Munan? Atau karena jangan-jangan kalah sama Kak Munan nih? Oke, jadi saya siapa ya? Iya Kak. Nah, ini kita cerita-cerita dulu ya. Jadi saya dulu itu bukan orang organisasi. Saya awam terhadap organisasi. Tapi mulai waktu saya SMP, lebih tepatnya MTS ya, karena saya di MTS. Itu saya cobalah ikut organisasi. Apa sih organisasi itu? Nah, akhirnya saya nyaman di situ. Nyaman. Akhirnya di SMA Bancar, saya ikut organisasi lagi. Ikut OSIS kan ya, dari kelas 10. Tapi dulu waktu kelas 10 itu saya tidak nyalon sebagai inti atau ketua dan lain sebagainya ya. Iya. Nah, itu karena saya mau fokus belajar dulu, mau ngasah skill. Ya. Terus waktu saya kelas 11, barulah saya nyalon. Nah, calonnya ini ada 5 orang dulu. Saya, Kak Munawir, sama 3 orang ini. Udah saya sebut ya? Ya, Gak usah. Nah, ceritanya itu saya kalah dari Kak Munawir. Kalah. Oke. Kalah ganteng apa kalah apa ini Kak? Mungkin juga kalah ganti juga. Kalah amplop, Kak. Oh, ternyata Oke. Ngomong-ngomong soal cerita ya. Ngomong-ngomong soal cerita ini. Oke, ngomong-ngomong soal ceritanya Karipai Kak ya. Waktu pemilihan itu saya agak deg-degan sebenarnya. Kenapa? Karena nilainya dia ini ya. Angkanya itu udah banyak. Waktu itu selisih sekitar 100 kalau nggak salah Kak ya. 100-an. 100-an sama saya selisih. Saya udah, aduh, jadi moga ini. Saya udah gitu Kak. Tapi ternyata waktu di akhir-akhir, Ya. oh, masuk semua Munawir. Saya langsung nama lega Kak. Serius, udah nyalon, udah. keluar. Oh iya, nggak jadi. Aduh, aku piye sampai gak jadi gini. Saya di atas kursi duduk sambil gini terus ya. Sampai gak jadi piye. Ternyata di akhir-akhir untungnya kok ada gitu ya. Terus kesalip selisih 100 berapa kemarin tuh Kak? Selisih 50. 50 ya? Selisih 50. Selisih 50-an. Waktu itu saya dapat 200-an kalau nggak salah. Karifai 100-an. 150-an. Ya, segituan. Ya alhamdulillah lah masih diberi kesempatan. Dan ngomong-ngomong soal itu juga, saya juga baru pertama kali ini yang namanya jadi ketua. Pernah sih jadi ketua kelas tapi. Ya, jadi ketua kelas aja dulu itu waktu di SD itu pun. Di SD itu ketua kelas karena dipercaya dulu kan yang paling pinter gitu. Paling Ya. ganteng juga mungkin. Alhamdulillah bukan ganteng kalau dulu Kak. Imut-imut. Kalau sekarang ini Kalau sekarang amit-amit ya. Duh. Entah kemasukan dari mana ini bisa amit-amit kayak gini ya. Ya jadi baru kali inilah saya merasakan jadi ketua itu. Nggak usah di-spill lah. Kayak gimana perasaannya nggak usah di-spill lah ya. Dari Karipai sendiri Oke. gimana Kak? Saya lanjut ya. Iya. Lanjut, Kak. Menanggapi dari cerita kamu Munawir tadi ya, tadi kan selisih 50. Awal-awal saya memimpin kan ya. Iya. Awal-awal tuh saya sudah seneng. Seneng saya kan, Kak Munawir aja yang paling ganteng. Ya main ini kalah jauh. Oke. Tiba-tiba di detik-detik akhir
Munawir. Saya gini, kalah. Udah pasrah ya kak ya. Ya, tapi meskipun saya kalah, saya tetap profesional. Saya tidak dendam, tidak apapun. Saya tetap menjalankan tugas sebagai wakil ketua OSIS karena dulu suara saya itu terbanyak kedua lah setelah Kak Munawir, 150-an sekitar segitu. Selisih 50 dari Kak Munawir. Dulu kan suara banyak Banyaknya cewek dulu itu. iya. Berarti kalau yang cewek itu milihnya yang ganteng. Ganteng. Karena ini ya. Oke. Ibarat katakan lu ganteng lu aman. Berarti Kak Fai itu harus. Kalau yang baru ini gimana ini? Kalau yang baru ini gimana ya? Pasti ya karena gantengnya juga lah kak. Apalagi kan Enggak. Gimana? Udah biasa. Dunia Kalau- sekarang seperti itu. Kalau saya nyalon ketua OSIS itu ya deg-deg ser kemarin. Meskipun saingannya cuma 2 pasang ini. Tapi Sampai segitu deh. ya, kenapa enggak sampai gitu ya? Ini ya. Saya kan anaknya suka di lapangan. Bukan tipe anak yang kayak debat. Sedangkan saingan saya itu udah pengalaman debat gitu. Saya itu sampainya maunya ke tujuan ini tapi kata-katanya kadang meleset gitu. Iya. Nyasar. Akhirnya waktu debat wes. Oke. Apalagi kemarin waktu debat dikasih waktu ya. Iya. Dikasih waktu itu udah aduh tiap ada bunyi itu pasti udah tarikan napasnya udah gak normal gitu. Normal. Itu mau jawab waktu itu sudah mengejar itu sangat sulit kan, bukan artinya saya sudah menemukan jawaban tapi mau merangkai kata-katakannya gitu yang sulit itu. Akhirnya saya jawab ya seceplos-ceplos mulut saya gitu, pokoknya intinya ya itu Intinya itu. tapi Meskipun kadang ada yang meleset gitu. Iya. Masih kemana-mana itu ya. Nah waktu penilaian itu pertama diduk ser pasti. Kenapa? pasti itu kan. Jadi tadi ya saingannya sudah pinter ngerangkai kata-kata. Terus apalagi saya itu nggak pinter ngerangkai kata-kata gitu. Jadi berpikir pasti menang yang ini. Iya. Rezeki nggak kemana. Ternyata Oh iya. jebol kena saya gitu. Alhamdulillah banget kan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dapat berapa suara Kak dulu Kak? 300-an. Oke, 300-an. lebih Banyak daripada saya loh ya. Oh iya, kalah saya itu. Iya. Kalah ganteng sama Kak Bagas. Tapi ternyata kalah jumlah pasangan juga. Oh iya. Dan kalau ditanya soal pengalaman organisasi, mungkin saya mendalami organisasi ini baru SMA-nya. Terjun ke OSIS. Karena dulu saya dulu nyalon ketua OSIS. Iya. Itu enggak karena niat saya dicalonkan sama guru Iya. kelas itu. Iya. SMP. SMP. Oh, oke. SMP. Kalau SMP itu biasa gitu. Habis pindah di pondok, terus masuk ke SMP. SMP langsung habis masuk Iya. langsung dimintain nomor WA. Terus dimasukkan ke OSIS. Terus saya bingung, OSIS itu apa? Tiba-tiba selang beberapa bulan langsung calonkan sebagai ketua OSIS. Iya. Terus pemilihan. Terus habis itu diklat. Saya pun bingung. Tugas saya apa? Habis itu akhirnya habis diklat pelantikan menjalankan tugas. Saya pun masih bingung. Apalagi saya itu dulu introvert gitu anaknya. Apalagi di pondok gak ada OSIS ya kan? Iya. Gak ada OSIS dan ketua OSIS pun malah gak mungkin ada Iya, gitu. Susah jaga. Ketua. Iya. Ketua. Kalau di pondok itu apa namanya ya? Ada sendiri Iya, kayak. ada tersendiri. Iya. Lupa juga. Terus waktu saya mau menyampaikan itu saya nggak berani kak. Bukan nggak berani, tapi saya takut salah kata-kata penyampaian. Oke. Apalagi kalau dipegangin mic, Oh, tremor langsung Kak ya. disuruh mimpin apa? Ya jadi terus nggak apa nggak. Enggak Udah, akhirnya jadi. Iya. waktu SMP itu ada Dini sebagai wakil saya. Itu yang siap pandai waktu itu. Akhirnya lulus saya melanjutkan di OSIS. Dan waktu kelas 10 nyalon OSIS itu saya ditawarin sama OSIS dulu. Disuruh ayo ikut nyalon ketua OSIS. Saya nggak berani karena saya pengalaman meskipun ketua OSIS tapi pengalaman masih minim. Dan akhirnya iya jajaran juga kan akhirnya saya memilih untuk menjadi anggota dulu mempelajari Ya. OSIS itu seperti apa.
nanti problematiknya di dalam OSIS itu apa, nanti kita menyiapkan untuk OSIS ini apa, kita membawa OSIS ini kemana. Akhirnya menjadi anggota dulu, memperhatikan, setelah itu mencari jawabannya itu. Baru kelas 11 ini saya menyalonkan diri sebagai calon ketua OSIS. Alhamdulillah terpilih. Alhamdulillah Kak ya. Alhamdulillah. Terima kasih ya Kak Bagas ya. Oke, saya lanjut pada Oh iya lanjut aja kalau masih ada Oke. tambahan. Saya tambah sedikit ya. Iya. Nah, lanjut jadi aja, Kak. disclaimer atau apa ya? Pokoknya itu. Saya lupa namanya. Pokoknya itu gitu aja ya. Pokoknya itu. Kalian cari sendiri nanti. Arti itu apa gitu loh ya. Artinya itu apa? Ya. Nah, ada yang bilang bahwa wakil ketua OSIS itu gak guna gitu loh. Ya, soalnya jarang kelihatan. Jarang kelihatan, tapi Ya. sebetulnya tidak. Wakilnya ini introvert soalnya. Dulu saya pernah ada momen gini. Nah, waktu itu kan Kak Muna terus kan yang apa itu handle kegiatan. Kak Muna terus. Nah, waktu itu Kak Muna sedang tidak di sekolah. Dia sedang keluar. Ada acara paskib Kak ya? Paskib. Nah, acara paskib. Anak paskib dia. Oke, pasti. Nah, kebetulan saya di sekolah itu mendadak menjadi ketua dadakan gitu loh. Jadi saya yang dulunya itu nyantai, mendadak mikir gini, mendadak mikir gini. Jadi wakil ketua itu tidak nganggur, dia itu jaga-jaga supaya saat ketua ini tidak ada di sekolah, dia itu mewakili ketua tadi, namanya wakil ketua. Gitu. Oke, cukup itu saja. Oke, terima kasih Kak ya. Lanjut nih, saya masih ada pertanyaan lagi nih. Untuk semuanya aja sih ya. Terutama untuk Kak Muna sama Kak Rifai yang sudah berpengalaman. Iya, silakan. Kan jadi ketua dan wakil ketua itu nggak gampang Kak ya, apalagi Kak Bagus yang baru calon kan. Kan banyak itu perbedaan pendapat atau cekcok gitu. Gimana sih Kak cara menanggapinya supaya nggak berantem gitu loh, kayak pendapatku lo gak penting gitu loh Kak, gimana Kak? Oke. Jadi kamu air dulu bisa? Ya, Dari saya. ya, kan ketua. Oke, saya dulu lagi. Ya, Kak. Oke, enggak apa-apa. Ya. Perbedaan pendapat ya. Iya. Itu sih kalau di kalangan remaja ya. Namanya darah remaja, darah muda itu masih panas-panasnya. Itu hal yang biasa. Mereka punya pendirian yang masih kokoh mungkin bisa dikatakan. Kalaupun salah pun, mereka nggak mau disalahkan. Karena egonya masih besar. Iya Namanya betul. saudara remaja gitu ya. Karena mereka kan merasa, aku betul, aku bener. Jadi kita nggak bisa kalau kita dengan penanganan menyalahkan. Katanya menyalahkan itu salah. Kita yang salah justru. Karena kita menyalahkan anak itu. Nggak bisa. Dianya itu menyampaikan pendapatnya. Iya. Jadi kita biarkan aja. Dia menyampaikan pendapat, meskipun pendapatnya mungkin kurang bisa diterima atau apa. Biarkan. Ya, kita juga pengamalan sila keempat. Ya, pengamalan sila keempat. Yang namanya adalah musyawarah, ya kan? Ya, musyawarah, dan kita harus menerima pendapat dari orang yang bermusyawarah gitu. Jadi kalau memang anak ini berpendapat ya ternyata beda pendapat dengan anak yang lain, ya kita adakan kalau dari PKN sih voting, ya dari PKN voting. Tapi kalau dalam organisasi yang namanya voting itu kadang ada anak-anak yang kadang disuruh ikut voting, disuruh angkat tangan atau apa itu agak susah. Banyak yang pemalu Kak ya. Iya, karena Pasti mereka ada. masih Karena pemalu. Nanti jawabannya nggak diterima. Iya, terus juga mereka juga mungkin mikir sungkan atau takut sama kakak-kakaknya gitu. Itu juga poin yang penting sebenarnya. Kakak-kakak ini gimana sih caranya buat bisa adik-adiknya biar gak takut gitu. Nah, gimana ya caranya biar mereka ini kalau berbeda pendapat nggak jadi perpecahan, nggak jadi apa? Itu sebenarnya simpel Kak. Gabungin aja kita sebagai pemimpin gabungin aja pendapat keduanya, daripada nanti satunya ini nggak terima sama pendapat satunya nggak terima sama istilah si A nggak terima sama si B nggak terima sama si. Nah, kita sebagai pihak ketiganya kita penengah ini, oh ya wes digabung aja nih, ambil tengah-tengah kan. Iya betul, Digabung nanti dimodifikasi lagi. iya kita gabungkan dengan bumbu dari kita juga agar apa, anak-anak yang lain juga setuju. Oh iya, ketuaku minta gini, berarti kisah yang paling betul itu. Karena kalau kita pilih salah satu, pasti satunya kan alah, wis gak pendapat wis pendapat itu gak diterima, wis ra urus tau. Itu kesalahan fatal pasti. Kita harus menggabungkan. Misal ada acara apa ya? Upacara mungkin, upacara pembukaan
pembukaan kelas meeting katakanlah ya. Satunya minta, Kak, kita coba nari aja Kak. Ya, dari pihak A minta tari, dari pihak B, Kak, ini ada ekstrakurikuler pencak silat. Kita tampilkan pencak silat Kak. Ya, aku mau. Tren. Ya, tren ini. Oke. Nah, gimana nih Kak? Gimana kalau kita adakan silat? Gimana nih Kak kalau kita adakan tari? Mungkin saya kan istilahnya orang netral gitu. Orang netral, kita pilih tari. Soalnya apa? Kalau saya milih tari, oh asik. Dulu bocah-bocah nyeni. Menari geol-geol ya kan. Asik gitu liatnya. Apalagi yang nari juga glowing-glowing gitu. Pakai make up kok. Nah iya, itu pasti kita sebagai cowok-cowok juga melek gitu. Tapi kalau kita lihat silat juga, waduh, anak atraksi. Laki-laki juga suka atraksi, suka yang ekstrim kayak. Ini suka yang ekstrim Nah, itu. jadi daripada nanti yang pihak sini ada yang pro sama sini, ada yang kontra, mending digabung aja. Oh, nanti buat lingkaran aja gimana? Anak silat memutar, terus ada nari di tengah, biar tari, nanti gantian tampil. Oke Kak, setuju gak apa nggak gantian. Aku tak ngomong sini. Kita sampaikan gimana idenya, gimana baiknya dari penggabungan tersebut dan terciptalah pilihan ketiga begitu. Karena nggak mungkin kita memilih antara satu atau dua, kecuali Memang itu gak cocok. iya, kecuali kita mau rekreasi misal dari OSIS. Satunya setuju ke Malang, satunya setuju ke Surabaya. Nggak mungkin kita pergi dua-duanya. Nggak mungkin. Kalau itu baru kita voting ya. Jadi yang kalah harus mengalah. Itu namanya kondisional ya. Kalau namanya rekreasi, kita dari Malang atau kita dari Surabaya mau ke Malang itu juga lumayan. Biayanya juga gak murah ya kan. Kita balik lagi dari Malang ke Surabaya juga gak murah. Nah, kita ambil salah satunya. Kalau masih ngotot ya, bisnya dipisah. Bisnya aja dipisah, satunya pergi ke Malang, satunya ke Surabaya. Bisa jalan itu. Gak bisa jalan. Nanti dipisah. Iya, daripada bis 2 malah mahal lagi. Pisah aja bisnya ya. Meskipun intinya, meskipun Berbeda Berpendapat. pendapat. maksudnya, itu kita tetap pasti ada namanya penjaringan. Kalau kita Iya. semua di blok, nanti malah rusak lagi. Iya. Meskipun digabungkan, tapi harus ada penjaringan. Ini kurang cocok, jadi nggak usah. Ini cocok, kita tarik lagi. Tuh, Iya. jadi satu. Apalagi Nah, kita adonan apa? Adonan donat. Nanti kalau yang nggak adonannya campur nanti rusak. Kalau nggak, karena nggak cocok sama resepnya. betul. Harus Iya. resep gitu Iya. ya. Apalagi kita sebagai pemimpin begitu, kita harus bisa membimbing mereka. Iya. Istilahnya begini, mungkin ya adalah pemimpin yang mungkin lebih muda dan anggotanya ya. Ya juga. Tapi katakan jabatannya, tentara lebih muda juga banyak kok Kak. Tapi mereka mati sama yang tua-tua, tuh kan jabatan gitu. Bukan hanya jabatan, tapi tanggung jawab yang Betul, tanggung jawab yang diemban, terus juga dari diri mereka ini pasti juga ada istilahnya wibawa. Iya, begitu. skill yang dimiliki nggak dimiliki orang lain. Iya, karena mereka udah dipercaya, pasti mereka punya kemampuan gitu. Punya kelebihan daripada yang lainnya. Gitu. Iya, kalau istilahnya adalah yang terbaik di antara yang baik. Nah, gitu. Mereka adalah bintang yang paling bersinar di antara yang bersinar. Gitu. Ada nih satu lagi pertanyaan nih ya. Ini pertanyaan ketiga dari saya. Apa aja sih tantangan yang paling besar menurut kalian para ketua dan wakil ketua OSIS sebagai ketua OSIS itu membimbing atau kayak istilahnya ya ngomong lah untuk adik-adiknya atau teman-temannya gitu. Dari tantangan dua ini deh, jawab dulu Kak. Oke, dari saya ya. Tantangan terbesar. Ya, ini pertanyaan yang bagus tapi juga cukup sulit untuk dijawab ini. Karena banyak sebenarnya tantangannya. Tantangan itu banyak loh. Mungkin 1000 lebih. Iya. Ya, kan tantangan itu relatif. Ya, tapi karena kita ini tipe orang yang kalau dikasih cobaan malah dicobain. Ya jadi enjoy aja ya. 11-12 sama cucunya Naiman. Siapa tuh? Sahabat Nabi itu Naiman sama Gunawas. Nama cucunya? Sama cucunya ya. Ya itulah pokoknya. Ya itulah ya. Kayak gitu ya berarti susunya. Ya nanti kita Google lagi aja lah ya.
Oke. Ini Google ada di Nah. Tutup enggak? Oke. Lanjut. Lanjut ya. Tantangan terbesar bagi saya itu adalah kalau jawaban relatifnya sih diri saya sendiri, Kak. Kenapa nih, Kak? Artiannya ada banyak. Ini kalau dalam bahasa Inggris sih the monster inside you is your biggest enemy. Anak Inggris. Oh iya, tadi harus ngapalin, Kak. Loh, Bukan anak Inggris, Bukan anak Inggris. ngampel. ini anak ngampel, Kak. Ini anak Jawa, masih anak Jawa. Pemenang Olimpiade, Kak. Oh, iya. Oke. Yang mana artinya adalah monster di dalam dirimu adalah musuh terbesarmu gitu ya. Arti monster ini kan bisa banyak. Ya, hal yang kita takutkan, hal yang orang lain takutkan, dan hal yang mungkin bagi kita ini nggak bisa kita lawan. Ada banyak juga. Contohnya yang paling kita takuti mungkin sesama yang paling kita takuti adalah kita gagal mencapai apa yang kita inginkan gitu. Itu juga salah satu tantangan dalam organisasi. Misal visi misi saya ternyata nggak bisa terwujud, itu pasti kepikiran kayak kok gak terwujud, ini gimana caranya. Nah, itu juga termasuk tantangan yang akhirnya apa, itu juga kalau kita gak kuat itu bisa menjadi salah satu penghambat. Arti penghambat apa? Karena kita hanya fokus dalam satu hal, akhirnya hal lain ini akan terombang-ambing. Kita fokus ke diri kita untuk meningkatkan kualitas diri, tapi kita gak fokus sama organisasi kita. Nah, ini juga salah. Tapi juga sebenarnya bisa, karena apa? Sebuah organisasi bisa bagus kalau atasan-atasannya juga bagus gitu. Karena yang dilihat pertama pasti ketuanya. Kayak ya anak sana yang organisasi sebelah ketuanya sering terlambat gitu, ya kan? Gak usah sebut nama. Ya kayak gitu. Itu kan pasti juga Ngaruh. iya. Ibasnya ke Di organisasi organisasi juga pasti kok anak ini kok telat, kok anak eskul ini kok telat gitu. Nah, sementara kalau ketuanya juga disiplin, kalau gini, itu nanti organisasi yang diem pun ya, yang kurang kerja pun akhirnya juga akan dipandang bagus. Gitu. Ya intinya ketua dan jajaran pengurus intinya kalau bisa bagus semua, harus semua Iya. di Harus organisasi itu ada harus komunikasi. Namanya aja inti. bagus semua. Iya, jangan sampai kita itu yang satunya ini udah bagus, yang lainnya malah ngerecoki. Karena inti ini bisa jadi contoh dari anggota dibuat contoh sama Para siswa. Iya. Kalau kita kembali lagi ke biologi, ke organ ya. Organ tadi biologi. Jadi anak IPA semua ya. Oh iya, anak IPA semua ini ya. Dari beberapa generasi ketua OSIS IPS, kita ini dari IPA ya. Nah, oke, lanjut dari biologi tadi ya. Iya. Guru biologi kita yang bangga ini melihat ini ya. Oke. Dari biologi, kalau kita pandangkan lagi, ketua misalkan adalah otak ya. Lalu dari wakil turun ke saraf dan lain-lainnya itu yang inti ya, yaitu organ-organ inti dari otak, saraf, hati ya. Itu juga harus semuanya baik ya kan. Misalkan aja salah satunya otaknya ngeblank. Udah pasti nggak akan bisa normal gitu tubuhnya. Tubuhnya pasti akan terombang-ambing. Terus nanti juga sarafnya ada yang nggak sehat. Tubuhnya juga ikutan nggak sehat. Karena apa? Ada yang kurang tetap. Ya meskipun nanti ketuanya api, ketuanya bagus gitu. Tapi ternyata wakilnya kurang. Nanti akan juga menimbulkan kontroversi. Ya, kontroversi antara anggota dan ketua, bukan antara publik lagi. Kalau ketua adalah antara publik dan anggota. Tapi kalau wakil itu biasanya adalah antara anggota sama ketua. Ya, karena akhirnya juga akan menjadi pertanyaan, ketuanya bagus, kok wakilnya bisa seperti ini? Anggota akan berpikir seperti itu. Iki wakilku tenan pora. Perlu diganti apa enggak? Ya, Begitu. dan kalau wakil dan ketua itu ibaratnya otak kanan sama otak kiri. Iya. Yang berfungsi dan saling interaksi itu harus Iya. Kolaborasi. Iya. Dan Iya. jarak kayak sekretaris bendara itu bagikan jantung, Iya. terus Iya. ginjal, paru-paru. Pokoknya organ dalam ya. Ya, organ dalam. Yang inti-inti. Ya, Kalau inti di satu dalam organ gitu. Fatal yang apa? Vital. Vital. Yang Pakai I bukan A. rusak atau terkena penyakit. Pasti yang lain mulai dari otak sampai ke ujung kaki itu merasakan semua. Meskipun itu goresannya kecil, tapi Iya. Termasuk anggota tubuh yang dikatakan anggota pun ikut merasakan gitu. Iya. Karena Iya. inti kan ya.
Makanya kita itu sebagai inti dari pengurus OSIS itu kita harus benahi diri kita juga. Betul. Bukan cuma mengoreksi orang lain, Iya. tapi kita membenahi diri kita sendiri, apalagi yang menjabat sebagai ketua dan sejajarannya. Betul. Karena gini kak ya, kita itu kalau membenahi orang lain, kita tidak mampu. Karena hal sesuai kata kamu tadi, monster itu ada di dalam diri kamu dan harus kamu sendiri yang lawan. Jadi jika semua itu fokus membenahi diri masing-masing, terbayangkanlah, saya benahi Kak Bagas gak mau, kan tidak bisa. Coba kalau saya, Kak Bagas, terus Kak Munawir saling membenahi diri masing-masing, maka ini akan menjadi yang terbaik nanti. Iya, Seperti karena itu. Iya, kalau betul. lihat orang lain gini, kenapa saya nggak bisa gini? Iya. Iya, Apalagi kalau anak organisasi itu pasti ambis betul. banget. Tapi Kak, itu pun nanti juga akan berkebalikan lagi ke orangnya, yaitu tadi monster di dalam dirinya. Iya. Dia mampu ngono enggak? Kadang ada yang udah lihat orang segimanapun kerja kerasnya, hasilnya udah tinggi, tapi mereka itu cuma mau instan gitu. Karena memang mereka belum mengalahkan zona nyamannya, dan itu adalah salah satu tantangan juga. Ya sebagai apalagi inti, ya ketua, wakil, sampai kita itu terpaksa ya, terlalu terkekang ke zona nyaman kita, kayak terkunci gitu. Ini udah nyaman, aduh, kayak kita rebahan, udah nyaman. Harusnya kita ini pagi sore kita harusnya olahraga, harus bersih kamar, tapi kita udah ke zona nyaman, kasur kita udah nyaman banget rasanya. Ini juga kan nggak baik, apalagi kalau untuk keseharian gitu. Itu nanti akan entah tubuh kita yang kenapa-napa atau orang tua kita yang akan mengomel gitu. Itu pasti ada, iya. Itu Rata-rata problematik itu pertama anaknya kurang motivasi. Pasti. iya, Ikut-ikutan biasanya. Iya, dia tuh ikut organisasi, tapi nggak tahu dia itu mau apa di organisasi. Iya. Nah, kita sebagai pengurus yang harus bisa memotivasi mereka, iya. memberi arahan, dan Betul. pembina pun harus berperan penting. Kalau pembina Pembina harusnya adalah sebagai inti dari segala inti begitu. Mereka harusnya selalu apa ya? Kalau bahasanya mungkin open gitu. Mereka harus selalu urus-urus lah. Kayak oh anakku ini ada yang kayak gini. Dan gak harus pembina sebenarnya yang harus turun tangan, bisa aja. kita harus Iya, pembina coba komunikasi ke ketua, tanya-tanya, oh anggotanya ada yang gimana. Ketua nanti cerita gini-gini, dan akhirnya kita bisa saling mengerti satu sama lain juga. Oh ada yang kurang, pembina ngasih pendapat, ngasih saran, ketua melaksanakan, dan ketua juga ngasih saran juga ke orang itu, gitu. Dan mungkin secara kalau kurang apa tadi? Motivasi bisa dikatakan juga mereka adalah masih bingung dengan apa yang mereka lakukan gitu. Dia masih mencari jati Iya. dirinya. Penasaran. Penasaran. Mereka penasaran. Sebenarnya kayak kita ini kan juga penasaran. Awal-awal masuk penasaran. juga pasti penasaran. Semua pasti penasaran awalnya. Bahkan dia. Kalau kegiatan budaya, Aduh. Ya, enggak, bukan saya. Ini loh. Kok saya? Loh, biasanya gitu gak ya? Yang kita rasani malah itu yang jadi samping kita gitu. Merenung dia ya. Lanjut. Oke, nah kalau penasaran itu semua orang juga penasaran. Kayak saya juga penasaran. Oh rasanya di ketua ini gimana? Karena awalnya saya juga udah pernah nyalon di periode 2020, ya 22-23 ya. Dan itu juga saya penasaran dan ternyata saya nggak dapat angka yang buruk-buruk amat kok. Dari waktu itu adalah ada ketua OSIS di atas saya yang jadi Kak Rizal ya. Iya. Terus ada Kak Budi itu dapat angka berapa ya? Saya selisih sama Kak Budi itu aja gak sedikit waktu itu. Gak sedikit? Gak banyak. Gak sedikit. Gak banyak. Saya kalau nggak salah dapat 77, Kak Budi dapat 81 atau berapa? Saya agak lupa. Sedikit banget ya. Sedikit. Dan waktu itu saya udah termotivasi juga kan sama teman-teman, sama bapak ibu guru, sama keluarga juga pada kayak ayo nyoba lagi, gak apa-apa. Kamu tahun ini aja udah bisa kayak gini. Tahun depan pasti lebih bagus. Lu akeh yang seneng, lu akeh. Itu pentingnya motivasi juga. Iya, itu tadi pentingnya. Dan saya juga udah merasakan gitu. Apalagi kita ini masih itu kan macam selagi. Betul. Kita ini pemikiran masih kadang melenceng ke sini, kadang melenceng ke sini gitu.
remaja itu kan mungkinnya ngikutin ego, iya. Dan kalau ego kita ngerasa itu betul, ya kita betul. Jarang sekali ada remaja yang mengandalkan kata hati dan juga otak itu disambungkan. Kadang otak aja, ego aja yang dipakai. Kalau hati juga udah perasaan aja yang dipakai. Otak udah gak dipakai mikir. Terlanjur perasaan, udah perasaan aja. Terlanjur otak ya otak aja. Gak mikir perasaan orang. Atos. Iya. Kalau pakai otak, perasaan gak dipikir. Kalau pakai perasaan, gak mikir logika. Ya emang betul sih, logika kadang bikin lo gila. Tapi ya Kata-kata hari ini. gila itu kadang lebih baik daripada yang normal, yang iya, begitu. Itu kadang lebih baik kita gila tapi enjoy aja gitu. Kita sebagai anak organisasi banyak dikatakan gila. Ya karena kita itu apa ya? Suka tertawa, suka itu udah biasa kita sama orang stres. Iya, kita dibilang friendly, dibilang udah biasa. Kita kalau nggak friendly di organisasi pasti jatuh kita. Karena apa? Itu tadi panasnya pikiran. Nah, itu tantangan yang lain, Kak. Beban pikiran itu juga salah satu tantangan. Dan tantangan terberat untuk pengurus dan anggota itu adalah kita kan mengganduli anggota. Dalam artian gini, kita untuk mempertahankan semangatnya. Kenapa? Kalau anggota kita membuat kesalahan itu pasti kadang ada siswa yang uraan atau mungkin kita jarang di kelas, mulai tugas numpuk, dan itu sangat sulit banget. Dan saat seperti itu kita mau mengeluarkan surat peringatan, mau kita keluarkan, itu juga agak berat hati. Karena apa? Ini kalau dikeluarkan itu adalah aib untuk organisasi juga. Nantinya akan dijadikan bahan omongan, jadi yang enggak juga. Dan kalau kita biarkan, ya pasti dibiarkan lah ya. Namanya murid-murid lain nggak mungkin kita ikut urus-urus, ikut campur. Enggak gitu. Masa iya kita harus klarifikasi? Enggak kan? Kita bukan artis ya. Kita bukan artis yang harus klarifikasi ya ada masalah, ya ada kesalahan, bukan. Nanti nggak bisa habis masalah organisasi malah. Ya itu, karena kita mempertahankan semangat orang, memotivasi orang itu sulit. Karena kita memotivasi diri sendiri aja kadang naik turun. Itu juga salah satu tantangan juga. Ini kembali ke tantangan dari diri kita di awal lagi. Dari tadi Masih tantangan. Karena tantangan di organisasi itu banyak sekali. Iya, emang seluas itu. Ini adalah tantangan mencintai seseorang di organisasi. Iya. Karena apa? Enggak usah sebut nama lah ya. Udah terjadi beberapa gitu. Karena gini ya, kita itu kegiatan terus, apalagi kalau kegiatan siang malam kan kumpul terus. Tidak mungkin laki-laki sama perempuan itu tidak ada rasa nyaman. Apalagi kita selalu bersama, entah itu di momen ini kita dapat berdua sama dia atau gimana? Iya. Yang dapat masalah itu Kak, yang jadi masalah ini juga sering. Alhamdulillahnya belum terjadi di sini. Apa Kak? Kalau ada satu, satunya harus ada. Kalau nggak ada satu, satunya hilang. Itu yang paling fatal. Itu masalah banget. Apalagi kalau inti. Jangan sampai itu ya. Saya tidak paham percintaan, jadi saya bingung. Ini masih polos ya. Masih polos. Anggap saja polos gitu ya. Tadi yang apa? Yang satu hilang. Satunya juga hilang. Ya, saya nggak paham maksudnya. Maksudnya kayak gini. Kadang si A atau si cowok lah, si cowok ini hadir. Terus si cewek juga harus hadir. Terus kalau si cewek misal nggak hadir, ada izin halangan atau apa, cowoknya juga nggak ikut hadir. Dia malas. Aku nggak ketemu yangku. Ada penyemangat gitu loh. Jadi gini, intinya harus apa-apa berdua. Iya. Iya, begitu. Tantangannya, karena juga tantangan. Saat kita mempunyai katakanlah pacar ya di organisasi, kita itu harus bisa profesional. Iya. Saat di luar kita oke lah pacar, tapi di dalam organisasi semua keluarga, gitu loh Kak. Apalagi sekarang zamannya TikTok. Contoh, dalam psikologi, anak yang sering scroll TikTok lihat kata-kata secara tidak langsung itu kata-kata itu merubah mindset mereka. Oh iya betul. Nah kalau itu kata-kata apalagi ini percintaan nggak ya? Percintaan yang saya amati dari beberapa lingkungan. Itu anak-anak itu menerapkan konsep percintaan yang ada di TikTok di dunia nyata. Akhirnya apa? Anak-anak itu yang pertama pacaran nggak akan menguntungkan, tambah merugikan. Iya. Meski kan dalam gini, ada seseorang yang ikut organisasi,
itu nggak boleh pacarnya gini, akhirnya tercetak. Iya, akhirnya juga ribet. Nggak bisa berkembang lah. Kita kalau ada anggota seperti itu Sulit karena apa? Akhirnya kita nggak bisa mengembangkan dia ya. Si dia ini nggak bisa kita kembangkan. Bisa berkembang. Iya, karena punya potensi. dia ini kan udah posisinya pacarnya itu tadi. Kan satu organisasi. Mau kita kembangkan yang satu ini, yang satunya ngekang terus. Nah, kalau kita omongan berdua juga gak selesai-selesai gitu. Jadi ya pada akhirnya kita cuma bisa pasrah gitu. Kita biarin sampai sadar lah. Tapi nggak tahu sadarnya kapan. Kalau nggak sadar ya udah. mengarahkan itu kita saja. Saya ngomong jujur nggak bisa. Iya. Sama pengguna. Dan kalau itu pun diarahkan harus ada kesadaran dari diri sendiri. Iya. Ya itu susahnya kan kadang Nah. kita itu sering nggak sadar diri. Betul. Nah, itu kembali ke poin pertama tadi. Diri sendiri lagi. Diri sendiri lagi akhirnya. Karena emang ini tuh susah gitu. Kita ini remaja mau kita kontrol itu kadang juga udah dikontrol, udah aduh aman. Hari ini aman, besok oke aman, bisa aman. Besoknya lagi dah belok. Untung kalau belok, kalau muter balik. Nah, itu yang masalah ya. Kalau masih belok kanan belok kiri bisa dibelokkan lagi. Kalau udah putar baliknya lagi gimana gitu. Iya kalau nemu lajur buat putar balik, kalau nggak nemu cari jalur lain gitu. Betul, jalurnya itu pas. Iya, dan ya organisasi emang itu tadi juga apa ya, masuk bumbu lah, bumbu-bumbu yang mana bisa digunakan untuk pengalaman, pembelajaran, apalagi untuk adik-adiknya gitu. Adik-adik yang udah melihat, oh gini, oh iya, berarti ini udah nggak boleh ada lah di organisasi yang selanjutnya gitu. Semoga aja kayaknya. Iya, semoga aja begitu. Ya kalau ada pun harus bisa profesional. Betul sekali. Kalau karena di saya itu pengennya anak ikut OSIS itu bukan cuma kemasukan, tapi dia mengembangkan skill yang membuat dia itu keluar dari OSIS, dia mendapatkan ilmu baru. Iya. Nggak harus di dalam kelas, karena ilmu nggak hanya di dalam kelas saja kan. Iya. Tapi di luar, nggak semua anak itu pandai di akademik, tapi ada yang di luar akademik. Betul, dan juga nggak harus mereka hanya mengasah skill di OSIS saja, enggak. Iya, di organisasi desa banyak, ada Karang Taruna, IPPNU, terus ada juga mereka ikut pemuda yang tongklek, yang gitu-gitu juga nggak apa-apa, atau mungkin ikut ya itu ya itu pun juga bisa melatih organisasi juga. Itu kan juga termasuk organisasi. Iya, persaudaraan juga kan. Nah, itu juga bisa dilatih dari sana. Jadi kalau kita membahas skill itu banyak kok kita bisa kembangkan. Tapi kenapa harus memilih OSIS? Nah, karena ada alasan tertentu. Iya, dan mereka memilih OSIS udah ada alasannya. Dan kita kadang juga bingung gimana cari tahu alasannya itu loh. Akhirnya kita bingung untuk ngasih motivasi, buat ngasih semangat gitu. Kadang kita ngasih semangat pun malah salah karena nggak sesuai sama motivasinya ikut di OSIS ya cuman mungkin buat waktu luangnya biar gak biar gak kebuang sia-sia gitu. Tapi kita ngasih semangatnya malah berlebihan, keterlaluan tanpa kita tahu alasannya itu tadi. Ya akhirnya apa ya, pasti malah males. Aku malah dipaksa terus, aku dipaksa, aku dikekang, aku gak suka di OSIS, aku gak suka gitu. Dan itu tadi juga salah satu peran aktif dari pembina dan juga ketua tadi juga gitu. Tantangan lagi juga akhirnya. Tantangan lagi. Kalau tantangan gak akan selesai ya. Malam pun gak selesai. Tantangan itu banyak sekali. Itu ada tantangannya berbeda-beda. Iya. Tantangan. Sama-sama juga perbedaan pendapat juga tantangan bagi kita. Dari perbedaan pendapat malah anggotanya minta jotosan aja. Apalagi kalau kita ketemu anggota yang ibaratnya dia itu egonya besar, akhirnya membuat sebuah kelompok di dalam kelompoknya kelompok gitu. Kelompoknya kelompok kayak sel gitu, pisah dia. Ya kembali lagi ke biologi kita. Iya, biologi, guru biologi dapat banyak ini ya. Dapat banyak. Dapat nilai tambahan kita ini. Nilai tambahan. Bukan saya yang bilang, Bu. Kayak apa? Salah apa lupa namanya yang bisa muntah gitu. Akhirnya pokoknya itu. Iya. Ya itu intinya kalau dalam organisasi itu diusahakan meskipun banyak faktor, tapi paling bahaya, paling fatal itu salah satu contoh aja ya, biasa banyak-banyak. Kalau contohnya banyak, ada circle
dalam organisasi. Itu adalah virus. Nah, Iya. Karena apa? Dari satu itu mereka akan memecah. Iya. Dari satu, misal jumlah anggota 40. Itu udah sama ketua. Banyak sekali ya. Banyak sekali 40 itu. Ketua udah kebakar itu kepalanya. Mikir anggota sebanyak itu ya. 40. Ini anggota aja ya, bukan inti. Iya, 40 anggota aja. Misal aja ada circle itu 6 anak. 6 anak jadi circle. Nah, dari 6 ya, nanti salah satu ini bisa keluar mencari nyari anggota baru teman lagi. Iya, dari teman. Kenapa? Kalau kita sekarang bahas psikolog, ya. Kalau kita bahas psikolog, psikologi manusia itu pasti akan mencari apa ya? Perlindungan, Iya. perlindungan juga untuk diri mereka. Kalau misalkan mereka di circle yang 6 orang ini tadi udah Nyaman. ada nggak cocok juga gitu, ada cekcok, iya itu pasti mereka mencoba buat keluar secara perlahan dan mereka nyari yang baru. Nyari atau dia membuat lagi. Iya. Membuat sendiri. Membuat untuk malah memerangi yang Iya, akhirnya Iya betul. perang di dalam organ. Kita Iya. dalam biologi virus. Biologi lagi. Iya. Dan ya anak IPA banget. sekarang tak balik lagi psikolog lagi. Ya, Yang tua, IPS. ya, yang tua itu biasanya cerminan. Ya, menurut psikolog manusia apa cerminan gitu. Oh, kak ini itu seperti ini. Nah, tapi yang dianut itu yang si circle, nah, si pembuat masalah katanya. Oh ya, troublemaker dinut. Ya, Ya ibaratnya gini kan. Kalau kita bahas secara pendidikan, anggota itu ibaratnya anak kecil. Dan yang tua-tua itu, yang maksudnya anggota yang baru-baru, Iya. pasti ikut yang tua. pasti. Yang tua itu ibaratnya orang tua yang mengajarkan kita. Iya. Dan itu pun rusaknya generasi sekarang juga pasti dari yang kalangan udah remaja ke atas itu tadi. Dewasa-dewasa malah mengajarkan yang adik-adik ini buruk gitu. Itu dia rusaknya remaja. Itu pun berlaku di organisasi. Kalau ada kayak gitu. remaja, dewasanya itu udah nggak bener, pasti adiknya akan menganut. Yang dianut nggak bener sekalian. Udah, organisasi makin buruk. Itu kalau saya membayangkan ketuanya udah nggak tahu saya gimana rasanya. Udah kayaknya mau gantung diri deh kak. Saking momennya itu. Padahal dia sendiri itu ketua kayak. Ini Ya, makanya saya ngomongin nyoba. diri sendiri. Ya. Ya, mau nggak saya sebut sebenarnya. Iya udah, mungkin tiap malam itu kebakar itu, kepala kebakar. Soalnya kalau gini, OSIS kalau baik itu nggak akan mencolok. Tapi Iya. sekali ada masalah langsung nyebar. Langsung nyebar. Pastinya Pasti bang. gitu. Apalagi ada anggota yang udah ditutup-tutupi, malah anggotanya dia menyebar. Dia yang membongkar sendiri. Betul, itu juga Jangan sampai. tantangan lagi. Tantangan. Ini tantangan. Tantangan. Itu yang hitungannya enggak. Ya masuk besar ya besar. Masuk Semua besar. tantangan besar kalau dalam organisasi. Karena hasilnya bukan untuk sendiri, Iya. tapi bersama gitu. Itu yang bikin besar sebenarnya. Meskipun tuh terlihat sepele dari individu, tapi Tapi untuk bisa. meminimalisir, Nyebar. meminimalisir tantangan itu kita harus pertama harus adanya komunikasi. Iya. Itu sangat penting. Jangan sampai miskomunikasi guys. Dan kalau bisa buatlah organisasi itu jangan jadi organisasi, tapi jadi sebuah Rumah. Ya, Jadi rumah begitu. di rumah. hanya dia kalau nyaman, dia ada masalah situ, dia kan bercerita ke anggota keluarganya, pasti kita Iya. bantu gitu. Tapi kalau kita tidak bisa menjadi keluarga, nanti dia akan merusak sendiri. Betul. Betul sekali ya. Ini bibit-bibit yang Calon penerusnya kamu. Iya. Ini semoga calon penerus yang baik gitu ya. Semoga. Semoga. Amin. Kuat-kuat ya. Pokoknya doa yang terbaik itu aja lah. Ini aja masih calon udah botak loh kan. Masih calon. Masih calon. Gimana kalau kedua? Gak ada rambut mungkin. Dan kayak jadi komunitas. Oh, Kamu berani sekali ya. sekali tinju hilang gitu loh. Ke Majalengka ya. Sekali tinju kena rasa kayaknya geser tuh. Antara geser atau kita ke tanah kak. Tersungkur. Ya. Jadi intinya semua ini dari tadi ya. Inti dari tantangan ini adalah diri kita sendiri ya, Pak ya. Iya betul. Diri kita sendiri harus kita sering koreksi. Bukannya diri kita, diri satu organisasi itu tadi
Setiap Ya. individunya harus bisa mengkoreksi dirinya. Dan jangan adanya apatis. Iya, betul. Kalau satu anak apatis berpengaruh. Betul. Semuanya harus merasakan bahwa mereka ini satu jiwa, satu raga gitu. Kalau satunya yang merasakan, satunya tidak merasakan. Jangan sampai satu merasakan, lainnya cuman lihat, malah jangan sampai ada yang ketawa. Ya, satunya sakit, yang lainnya ketawa. Itu bukan Berbahaya. keluarga itu. Itu bukan keluarga. Itu. Bukan tubuh. Itu namanya udah musuh ya. Enemy. Musuh sudah. Ya jadi kalau kita simpulkan ya, mungkin kalau disebutkan dari diri sendiri, terus dari orang lain, terus dari luar juga sebenarnya ada kok. Dari luar, dari ya pasti ada. Terus juga dari anggota, dari pendapat banyak ya. Jadi kalau kita membahas untuk tantangan itu banyak, tergantung kita solusi dari kita masing-masing. Oleh karena itu ada problem solving untuk ketua gitu. Jadi ketua harus benar-benar memahami yang namanya problem solving. Jadi problem solving kita harus bagus, gimana cara untuk menangani masalah, gimana cara untuk memberikan pendapat, gimana cara menerima pendapat, itu harus semua sesuai. Jangan sampai salah satu salah aja, itu pasti akibatnya lama, berkepanjangan. Duh, udah mulai kering ini lidahnya. Kalau problem solving ya. Udah lama ngomongnya. Iya, Dari tadi itu ini. kalau ketua saja menurutku kurang setuju. Kalau Iya. bisa semua. Karena kalau semua taruh ketua, mampus ketua. mampus. Ketua pasti hancur sudah itu. Ini itu ketua. Malah punya kepala ketua. Ketua hancur sudah itu. Problem solving itu nggak mudah. Kita Iya, apalagi di organisasi itu kalau ketua saja itu nggak harus kita komunikasi sama anggota lain. iya. Maka dari itu, dari materi pun kita waktu LDK dan lain-lain juga udah dikasih problem solving, manajemen itu untuk diri pribadi masing-masing memang. Betul. Dan tapi ya kembali lagi sih. Diri sendiri. Nah, itu dia. Dan juga dari ketua juga. Karena ya ada yang mengatakan bahwasanya ketika organisasimu bagus, itu murni dari kerja keras anggota. Tapi ketika organisasimu buruk, itu murni salah ketua gitu. Soalnya ketua itu harus siap segalanya. Iya. Siap salah. Siap salah. ya ibaratnya intelijen nggak. Kalau kita bahas ke bahasa militer, ketua itu bagian intelijen, Betul. Apa itu? bagian sniper. Kenapa? Sniper berhasil nggak dianggap, tapi gagal dia dianggap musuh. Dia pasti dianggap musuh. Karena mereka gagal untuk menembak sasaran tersebut. Karena bisa merusak rencana. Iya, rencana yang seharusnya, oh ini sekali tembak, selesai. Tapi malah berkepanjangan, bisa mengurangi, apa istilahnya, isi dari volume kita gitu. Volume kemampuan kita, kapasitas kita malah berkurang dari situ tadi. Karena apa? Satu sasaran udah gagal. Tuh, dan kalau bahas ketua, saya punya pembina itu di perkumpulan ketua OSIS ya. Iya. Itu ada pembinanya. Nah, pembinanya saya pun itu mengatakan juga ketua itu nggak dianggap. Dia cuma dikasih tanggung jawab, tapi nggak Iya. dianggap. Kalau kamu bener, anggotamu yang dibenerno. Nek kamu salah, anggotamu salah, semua kesalahan kamu. Itu, bahkan pembina saya pun mengatakan seperti itu. Yang artinya adalah memang kita harus kuat, tahan badan kita. Ya, Cuma Harus tahan siap badan. mental. iya. Yang penting itu mental dan mindsetnya. Kita kalau mental dan mindsetnya ombang-ambingan, nanti rusak juga gitu. Iya. Jadi kalau dikatakan ketua harus pinter, nggak harus cuma pinter. Yang penting tahan banting aja udah. Ya, percuma pinter kalau nggak tahan banting. Iya. Pinter tapi otak dibanting, on langsung. Hilang ini. Kena mental Biasanya lagi. Pinternya hilang itu. Sebenarnya anak lapangan yang kuat mentalnya. Iya, karena kita sering dihajar gitu. Ya, paskib. Ada mas kita. Anak paskib ya. Kok bahas paskib ini? Topiknya ada Oke. basket. Aduh, ini di udah Bukan sponsor ya? Bukan sponsor, cuman ini kok ada yang bawa gitu aja tadi. Ayo ikut gabung ke pasti. OSIS Jawa. Semoga keterima. Untuk Kak Bagas nih, ada nggak sih Kak pertanyaan untuk kakak-kakak ketua dan Pak Wakil Ketua ini? Soalnya kan Kak Bagas mau mencalonkan diri nih. Udah calon ketua nih. Udah calon. Udah pasti kok. Udah pasti. Ya pasti. Tinggal pastikan aja. Iya. Masalahnya gini, saya mau tanya tapi sudah dijawab semua dari tadi. Ya kalau minta saran nggak apa. Iya. Nah, sambil minum ya? Gimana, Mas? Kode kak, kode Nggak kak. ada ininya. Nggak ada, nggak ada. Nggak apa-apa, nggak apa.
Besok kita beli sama-sama ya. Ya, kalau sendiri-sendiri itu harus kita sambil berjalan sih harusnya. Sambil melewati pasti kalau kita cuma teori saja itu pertanyaannya akan kurang efektif. Betul. Karena harus kita sambil berjalan. iya, teori. Nek bahasa orang Jawa, kayak dicekoi teori, mukok. Mendem. Iya, Teori itu agak ada Pasti itu. prakteknya gitu. iya, karena apa? Cuman berteori, disuruh berpikir keras. Ayo, ketua harus bisa berpikir kritis. Alah, percuma kalau cuman teori, Kak. Ya. Kalau kita langsung diterjunkan ke lapangan dengan sedikit kasih saran, dikasih sedikit arahan, semakin lama terbiasa. Akhirnya apa? Pintar sendiri kok. Anak pasti pintar sendiri. Karena apa? Istilahnya itu lebih baik kita itu apa sih? Yang kita kalau di habitat itu bisa nyaman tuh. Apa namanya itu? itu. Ya itu pokoknya ya. Itulah ya, itu. Kalau bingung ya itu. Ini Ya. namanya di bawah ini ya. Ya namanya nanti ada di bawah ya. Namanya ada di bawah. Ya kalau ingat nanti. Ya pokoknya itu. Ya. Ya itu. Ya itu. Ya itu. Kita menyesuaikan. Menyesuaikan. Bisa dikatakan menyesuaikan juga lah. Kalau kita bisa menyesuaikan sendiri nanti di lapangan, bisa terjun, diarahkan, dikasih arahan, kita menyesuaikan. Karena kita udah berada di habitat yang makin lama kita nyaman gitu. Kalau kita di habitat itu cuma dikasih teori, iya kita secara berteori pintar, tapi pas kita diterjunkan nggak nyaman sama habitatnya. Iya, kita pintar tapi nggak nyaman. Tapi ya intinya gini, teori sama praktik harus seimbang. Iya. Jadi kalau kata saya loh ya, bukan kata siapa-siapa ini. Ya. Itu adalah ketika kita memang diharuskan untuk terjun di lapangan secara kritis, kita harus terjun saja. Karena pada dasarnya 1 hari di lapangan lebih baik daripada 100 hari di betul. Percuma 100 hari kita ditempa habis-habisan di dalam ruangan, digembleng, tapi kita nggak tahu prakteknya gimana. Tapi selama 1 hari kita dipraktekkan langsung, itu pasti kita bisa berjalan. Kita isi bensin sudah, tapi nggak dibuat berjalan ya stuck di sana. Iya. Kita tetap diam saja. Betul. Harusnya yang teori itu adalah energi buat kita. Iya. Dan praktek itu adalah tindakan kita. Dan bensin tadi semakin lama berjalan juga semakin sebenarnya bukan berkurang. Iya. Bukan berkurang itu, tapi butuh dipergunakan untuk Iya. tujuan itu. dan dibutuhkan isian lagi tambahan. Nah, itu harusnya. Gelas itu harus selalu kosong gitu. Iya. Iya. Jadi kalau kita penuh terus ya, kapan kita bisa dapat ilmu tambahan? Betul. Iya, itu. Kayaknya udah cukup lama nih ya Kak ya kita ngobrol-ngobrol. Kalau saya akhir aja gimana ini Kak? Enggak apa-apa, silakan. Ya. Ya. Kita lanjutkan lain kali lagi Kak ya. Iya. Iya. Saya tutup ya guys ya karena udah cukup lama ngobrol-ngobrolnya, terus juga kasihannya kakak-kakaknya udah lumayan capek, juga udah kekeringan nih tenggorokannya. Terima kasih ya kakak-kakak ya sekali lagi. Iya, sama-sama. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Oke, saya dong, saya. Bye. Bye. Bye-bye.